Ini adalah Zoe, seorang siswi cerdas di sekolahnya. Namun ia pemalu dan tertutup. Ini adalah Jason, seorang bos di sebuah perusahaan. Dan ini Ben, karyawan di sebuah supermarket. Mereka bertiga mendapat kiriman sebuah paket berupa kotak misterius dari orang-orang yang mereka kenal. Mereka mencoba membuka misteri dari kotak tersebut dengan cara memutar, menarik, menghempaskan, dan memukul kotak itu. Hingga akhirnya, keluarlah secari kertas yang merupakan sebuah karcis masuk ke ruang misteri Minos. Di dalam kertas itu tertulis, bagi siapa yang bisa lolos dari ruangan tersebut, maka mereka akan mendapatkan uang sebesar $10.000. Mereka pun merasa tertantang dan antusias. Keesokan paginya, Ben sudah berdiri di depan gedung tersebut. Tak lama, kemudian datang seorang gadis bernama Amanda. Ia juga menerima kotak misterius itu. Amanda memasuki gedung dan melakukan registrasi. Ia dan peserta lainnya tidak diperbolehkan membawa HP. Saat ingin memasuki lift, Amanda disusul oleh seorang lelaki bernama Danny, yang merupakan seorang gamers. Amanda tiba di sebuah ruangan dan di dalamnya sudah ada Zoe, Jason, dan Mike, seorang mantan supir truk. Mereka pun berbincang dan berkenalan. Saat tengah berbincang, datanglah seorang peserta terakhir yakni Ben. Karena lama menunggu perintah permainan kapan akan dimulai, Ben merasa bosan, ia pun ingin keluar untuk merokok. Tiba-tiba, saat akan membuka pintu, gagang pintunya terlepas. Ia kaget dan memperpanik peserta yang lain. Namun, Danny menyadari bahwa permainan sudah dimulai. Ia pun meminta seluruh peserta untuk mencari petunjuk agar bisa lolos dari ruangan itu. Mereka pun berusaha mencari petunjuk, baik berupa nomor, kode, dan lain-lain. Mike menemukan obeng di dalam sebuah buku. Lalu Zoe melihat sampul buku tersebut yang bertuliskan Fahrenheit 451. Kemudian Zoe memutar kode yang ada di gagang pintu sampai angka 451. Tiba-tiba terdengar suara aneh dan terdapat cahaya merah di langit-langit ruangan. Suhu ruangan pun menjadi panas. Saat ingin mengembalikan ke suhu semula, kode pada gagang pintu tidak dapat berputar lagi. Amanda ingin meminta bantuan kepada petugas ruangan yang berada di dalam kaca. Namun, ia tidak mendapat jawaban. Jason mengatakan mereka membutuhkan sebuah kunci untuk membuka kaca tersebut. Namun, karena tidak sabar mencari kunci, Ben mencoba memecahkan kaca dengan alat pemadam api. Ia mencabutnya, namun ternyata itu hanyalah alat palsu yang terbuat dari plastik. Ben pun melemparkannya. Tiba-tiba, dinding ruangan mengeluarkan cahaya merah yang juga menimbulkan suhu panas. Zoe menemukan kunci pada alat pemadam api. Ia lalu membuka kaca, namun hanya menemukan sebuah patung wanita. Telepon pun berdering dan diangkat oleh Jason. Dalam telepon tersebut disampaikan bahwa mereka harus menaati peraturan permainan. Saat Jason menutup telepon, jendela ruangan pun tertutup, membuat Amanda panik. Zoe memberikan minuman kepada Amanda agar tidak panik, sementara yang lain terus mencari petunjuk. Zoe menekan sebuah logo yang ada di meja, dan sebuah lorong terbuka. Mereka pun bersama-sama menekan logo itu. Pintu lorong terbuka semakin lebar. Untuk memeriksanya, Jason memasuki lorong itu. Namun, masih terdapat pintu lorong yang harus dibuka menggunakan obeng. Jason pun memanggil Mike untuk membawakan obeng yang ia temukan tadi. Selanjutnya, Amanda yang memasuki lorong. Sementara, peserta lain terus menekan lambang. Zoe kemudian menemukan ide agar pintu lorong tidak tertutup, yaitu dengan cara menekan tombol dengan gelas yang berisi air. Di dalam lorong, Amanda tampak ketakutan. Ia teringat peristiwa saat ia berperang. Amanda trauma. Mengetahui hal itu, Zoe kemudian memasuki lorong mencoba menenangkan Amanda. Danny dan Ben berusaha mengisi semua gelas. Namun saat gelas terakhir, airnya tidak cukup karena sudah diminum sedikit oleh Amanda. Api kemudian muncul dari langit-langit, membuat Ben dan Danny semakin panik. Untuk mengisi air yang kurang, Ben akhirnya memasukkan minuman yang ia bawa dan berhasil menekan tombol, sehingga pintu lorong tetap terbuka. Mereka bergegas memasuki lorong, api pun menyembur dan membakar seluruh ruangan.
Mereka berenam kali ini selamat dan sampai di ruangan yang kedua.